Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau berpesan pada diri saya dan hadirin semuanya. Kembali mengingatkan diri saya sendiri dan semuanya bahwasannya kita ini dalam hidup gak punya kuasa. Dalam hidup gak punya kuasa. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Jadi jangan pernah berputus asa. Karena hidup ini tidak dalam kendali kita. Tapi dalam kuasa Allah yang penuh cinta. Maka teruslah merengek, merayu Allah tanpa henti dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Terus minta sama Allah Ta'ala, jangan pernah berhenti. Minta terus dan minta terus, jangan putus asa. Saya sedih kalau baca WA itu, Habib saya udah jalanin sholawat 1 tahun, tapi kok gak kebul-kebul hajat saya. Sedih saya. Sedihnya itu, dirinya dalam karunia yang banyak tapi kok gak sadar. Mungkin hajatnya sepele. Hutang lunas 200 juta enggak lunas-lunas. Tapi selama 1 tahun dikasih sehat, dikasih istri, dikasih anak, hidup bahagia, enggak pernah disyukuri, enggak pernah dihitung. Sudah dijaga hidupnya sama Allah Ta'ala, dikasih nikmat. Ya, masih saya udah sholawat 1 tahun, tapi kok masih begini-begini saja. Bisa istiqomah sholawat 1 tahun itu luar biasa. Masalah hasil duniawi yang belum kelihatan mata, itu sesuatu yang bukan apa-apa. Jadi jangan pernah berpikir tentang hasil duniawi. Hasil, gak mungkin gak hasil. Cuman masalahnya kan enaknya disegerakan atau dimunculkan saat betul-betul nanti membuat kita bahagia. Nanti membuat kita bahagia. Jadi jangan putus asa, terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua saya berpesan untuk anak-anak muda khususnya, sayangi orang tuamu. Jangan menyayangi yang lain sementara orang tuanya enggak disayang. Ini nanti akan menyesal dengan penyesalan yang enggak akan tergantikan, Mumpung kamu masih muda dan mumpung orang tuamu ada, gunakan semuanya untuk bahagiakan orang tuamu. Gak mungkin kamu tidak bahagia. Pasti kamu akan bahagia. Orang tua. Yang ketiga, untuk ibu-ibu. Aku tahu engkau penuh dengan derita. Sering mengharap kasih dan cinta dari suami yang tak akan pernah paham akan derita. Betul ibu-ibu? Betul. Karena itu ibu-ibu, saya ingatkan ibu-ibu, jangan pernah mengharapkan cinta dari pria. Tapi harapkanlah cinta dari Allah semata. Maka yang engkau cinta, Allah yang engkau cinta akan memberikan cintamu lewat pada makhluknya. Apapun yang engkau lihat, akan Allah tunjukkan cinta itu lewat makhluk itu. Nanti akan muncul cinta itu lewat bunga. Lihat bunga ayem hatinya karena cintanya sama Allah Ta'ala. Nah kalau lihat bunga saja ayem, apalagi lihat suami. Suaminya nyebelin, tapi karena dia minta cinta sama Allah Ta'ala, dia lihat suaminya hatinya ayem, tentrem. Tapi kalau minta cintanya bukan pada Allah, walaupun suaminya senyumnya luar biasa, hatinya akan dibuat pegel lihat suaminya, Masya Allah. Dan orang itu mungkin lagi nonton tayangan ini. Mungkin ya lagi nonton tayangan ini. Kenapa saya lihat suami saya kok pegel, padahal suami saya itu ya baik, suami saya itu ya senyum, suami saya itu ya begini. Tapi kenapa saya kok gak bisa senang? Kenapa saya mangkel, pegel, gak enak hati kalau lihat suami saya? Jawabannya, karena engkau gak mencari cinta dari yang kuasa, kamu mencari cinta dari manusia. Maka hasilnya seperti itu, hati akan dibuat nestapa. Tapi ini bukan malam untuk bersair dan berkarya, ini malam untuk mengucapkan sepatah 2 patah kata. Ikhwani rahimakumullah, yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, insya Allah. Ya, yang masih punya hutang angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ngaku dulu ya. Udah alhamdulillah.
Saya kabarkan pada Anda semua, kita senasib sepenanggungan. Kita senasib sepenanggungan. Tapi betapa indahnya kita-kita ini. Yang lain itu mungkin punya uang, ya punya uang, tapi nggak bisa bahagia seperti bahagianya kita. Nah kita ini kok bahagianya gampang, duduk dengar sholawat bahagia, minum kopi bahagia, minum air bahagia, sender di pinggir jalan bahagia. Mungkin orang-orang akan nyawang ki wong gendeng apa piye. Gak duwe duit, gak punya uang, utang wakeh kok iso ngakak. Saya yang duitnya banyak saja kok gak bisa bahagia seperti dia. Maka jawab kita salahmu dewi. Syukuri alhamdulillah. Walaupun kita punya hutang, walaupun kita uangnya sedikit dan sebagainya, bisa duduk pengajian seperti ini loh. Ini kan luar biasa. Mau bayar berapa kita ini? Sudah enggak bayar, dibayar sama Allah Ta'ala. Lewat tangan-tangan manusia yang melayani di sini. Ada yang melayani ngasih air, ada yang melayani ngasih kopi, ada yang melayani ngasih roti. Sebentar lagi melayani ngasih nasi. Belum lagi nanti di luar sana Allah akan ngasih rezeki apa wallahu a'lam. Udah ngerti? Banyak yang bisa terjadi dalam kehidupan. Semua dilayani Allah Ta'ala kalau kita betul-betul bahagia sebagai hambanya Allah Ta'ala.